katanya kantor YouTuber. Pas dia syuting begitu pakaiannya kok seksi-seksi banget. Tenang Firly, ini sudah legal dan berbadan hukum. Kamu tidak perlu takut dan tidak akan kelihatan. Didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi tindak pidana yang bermuatan kesusilaan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya alhamdulillah, sahabat Hikmah Sunnah, mungkin ini untuk pertama kalinya saya melakukan live streaming di tengah malam gelap gulita yang penuh dengan kehangatan. Kalau di luar hangat, di dalam mah redang ya, gerah. Mungkin di sini saya ingin berbagi cerita ya, sharing-sharing sedikit. Jadi sebelum saya masuk materi, sebaiknya saya coba putarkan beberapa cuplikan video. Kebetulan ini sebuah berita ya. Nanti kita akan sama-sama lihat ya. Polisi menangkap para tersangka kasus rumah produksi film porno di dua lokasi yang berbeda. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil menangkap 5 orang tersangka dan menyita sejumlah barang bukti. 5 orang telah ditangkap polisi saudara, kelimanya ditetapkan sebagai tersangka karena masih terkait dengan satu rumah produksi film porno. Hasil produksi film lalu ditransmisikan ke 3 website. Kriminolog Adrianus Meliala meminta polisi tak hanya mengusut soal pornografi semata, tapi juga pidana lainnya. Maka saya berharap bahwa teman-teman kepolisian jangan hanya membatasi pada konteks ya, tapi indikasi pada tadi ya pelibatan atau adanya alkohol, prostitusi, perjudian dan yang lainnya yang biasanya secara kasusal itu kemudian deket-deket terjadinya. Rumah produksi film ini awalnya beneran buat film dengan berbagai genre. Tapi karena motif ekonomi, mereka jadi banting setir, ganti genre ke film porno. Orientasinya, ya biar cuan. Dari ketiga website yang dihasilkan, mereka sih ngakunya meraup keuntungan sampai 500 juta rupiah. Atas perbuatannya, mereka dijerat pasal berlapis. Tobat deh, tobat. Nah, sudah kita lihat sama-sama kan bahwa kasus pornografi yang mungkin sebetulnya di Indonesia sudah marak ya. Cuman karena jarang ada yang tersorot media atau mungkin ada yang kasusnya memang tidak di-up ya atau tidak ditindaklanjuti oleh aparat. Saking banyaknya ya anak-anak zaman sekarang memproduksi film-film yang atau dokumentasi pribadi yang akhirnya disebar luaskan melalui internet. Awalnya saya ketika melihat berita ini ya biasa aja gitu loh. Nggak ada yang aneh ya, memang hal itu udah sering terjadi gitu kan. Hingga karena ini sering muncul di beranda YouTube saya, akhirnya saya tergelitik nih untuk mencari tahu karena kasusnya kayaknya viral banget nih, heboh banget. Bahkan sampai diproduksi massal gitu ya. Sampai ratusan episode udah dibuat. Hingga akhirnya ada satu berita yang saya lihat, kelima orang tersangka itu dikumpulkan. Dan dijabarkanlah masing-masing peranannya dan namanya, walaupun nama inisial gitu ya. Tapi di situ sempat disebutkan juga tempat tinggal dari si pelakunya sendiri. Terus kesehariannya. Walaupun saat itu ketika dikumpulkan menggunakan topeng, tapi sama-sama saya yakin itu adalah salah satu sahabat saya gitu loh. Akhirnya saya jadi teringat waktu itu saya pernah ditelepon. Sebetulnya ini bukan sahabat deket ya, hanya sekedar ya kenal aja lah, kebetulan sahabat lama lah atau teman lama lah ya. Kalau sahabat kesannya terlalu dekat ya, teman lama yang kebetulan mungkin dia tahu tentang saya yang sekarang ini masih bergelut ya atau berkecimpung di dunia yang gak jauh-jauh dari multimedia lah. Akhirnya rencananya dia mau bikin film katanya, film layar lebar. Saya tanya, butuh apa dari saya? Saya butuh bantu di bidang visual effect, dia bilang. Saya berpikir waktu itu, mungkin mau bikin film yang kaitannya dengan superhero kali. Atau film kolosal. Karena membutuhkan visual effect ya. Akhirnya saya meluncurlah ke tempatnya. Kemudian dijabarkan bahwa ternyata dia mau bikin film horor. Bergenre horor. Terus saya tanya, ini
film horor ini kan kadang-kadang ada adegan-adegan dewasanya ya. Apalagi ini untuk kebutuhan layar lebar. Saya tanya, ada nggak? Wah, ada lah bro. Kalau nggak ada yang nggak ada bumbunya. Zaman sekarang tuh pokoknya kalau nggak setan, kriminal, ya porno, dibilang gitu kan. Saya langsung berpikir, ya Allah kok. Kayak kalau tahu dari awal mungkin saya nggak akan berangkat gitu. Saya bukan menolak rezeki ya. Tapi kan rezeki yang saya akan dapatkan ini ya saya yakin tidak akan ada keberkahan gitu loh. Karena di dalamnya tercampur dengan hal-hal yang batil. Jadi nggak perlu lagi saya harus menjelaskan ke orang yang saat itu sedang menggebu-gebu ya. Sengaja saya nggak mau berdebat gitu loh. Saya bilang, kenapa sih nggak bikin film yang ada nilai edukasinya? Saya bilang gitu kan. Nggak laku bro, dibilang gitu kan. Hari gini bikin edukasi, lu aja kalau bikin tutorial tuh kayak begitu-begitu nggak laku bro. Kalau bikin film-film, ya mohon maaf ya, kalau kasaran bikin film bokep atau bikin film porno tuh wah, laris manis. Bahkan bisa dijual internet. Gua aja dapat per bulan ini bisa ratusan juta yang bisa gue dapet, dia bilang. Jujur saya, walaupun ya dia mengatakan bahwa keuntungannya sangat besar gitu ya, tapi ya saya nggak tertarik. Kenapa? Yang saya khawatirkan dari ucapannya bahwa lu mau bikin video atau konten video tutorial di YouTube itu lama monetisasinya bro, nggak laku, nggak ada yang demen, dia bilang gitu. Ya bagi saya ya kan saya belum berperang nih, saya kan mau mencoba dulu. Saat itu memang channel saya di Ruang Kreatif Official itu belum terlalu saya seriusin ya waktu itu, baru coba-cobalah. Cuman yang saya kaget itu ketika dia mengatakan atau seolah-olah dia berperan sebagai Tuhan gitu loh, yang menjamin rezeki seseorang, bahwasannya ya produk lu gak bakalan laku bro, produk model begitu mah. Pokoknya kalau nggak genrenya setan, kalau nggak genrenya pembunuhan atau kriminal, kalau nggak ya genrenya yang kaitannya dengan pornografi, itu laris manis bro. Di sini saya bukan mau mencari untung besar, tapi saya berpikir gitu loh. Kalau dia memiliki pikiran bahwasannya seolah-olah ikhtiar kita itu akan membuahkan hasil kalau arahnya ke sini. Ya enggak juga gitu loh. Kalau ternyata arah yang kita pilih itu dimurkai Allah, ya saya nggak mau, saya bilang. Karena sejatinya bukan manusia yang menentukan rizki saya ada di mana. Allah yang sudah menentukan. Bahkan rizki yang awalnya sudah di tangan kita aja, belum sempat kita makan gitu loh. Ternyata terjatuh atau hilang, padahal sudah di genggaman. Ya kalau memang Allah takdirkan belum jadi rezeki gitu, ya akhirnya ya sia gitu kan. Akhirnya ya memang bukan, artinya ya itu bukan rezeki kita gitu loh. Saya jadi teringat di surat At-Tolaq kalau tidak salah ya, ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka dipastikan Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Sebesar apapun masalahnya. Karena Allah menciptakan permasalahan, pasti Allah juga memberikan solusinya. Gak tergantung nih masalah ini mau diselesaikan dengan cara yang diridhoi Allah atau cara yang diberkahi Allah. Misal saja tidak sedikit orang yang akhirnya menyelesaikan masalahnya dengan lari ke paranormal, ke dukun. Cari yang instan-instan gitu ya. Atau dengan cara bunuh diri. Ya saya nggak mau kayak gitu. Sama aja kayak rekan saya itu, si Fulan itu ya. Dia mencari yang instan. Gimana caranya cepat kaya, untung gede gitu loh. Nggak harus berlama-lama. Tugas kita hanya bertakwa. Walaupun tetap diimbangi dengan ikhtiar. Tapi ikhtiarnya itu kira-kira diridhoi Allah atau tidak. Terbukti sekarang channel saya alhamdulillah meskipun perlahan-lahan mulai berkembang. Bahkan sekarang sudah monetisasi. Artinya kan ya Allah kasih jalan meskipun perlahan-lahan. Ya saya nikmati itu gitu loh, gak masalah. Meskipun mungkin hasilnya tidak sebesar rekan saya itu ya. Sampai ratusan juta. Kalau saya mungkin hasilnya hanya cukup buat beli beras anak istri gitu loh. Tapi kan berkah buat mereka gitu. Karena tidak tercampur dengan yang batil atau yang subhat. Bahkan yang haram. Karena saya hanya berpikir bahwa setiap konten-konten yang sudah saya buat, yang sudah saya upload di media sosial, itu akan memberikan dampak positif bagi orang-orang yang menyaksikan. Misal saja ada seseorang yang mungkin
tadinya tidak ada basic di bidang multimedia gitu ya. Karena dia sering nonton konten saya, akhirnya dengan sendirinya dia bisa secara otodidak. Akhirnya dia buka usaha, yaitu di bidang multimedia juga, sehingga dengan usahanya itu dia bisa menafkahi keluarganya. Kelak ketika saya nanti wafat, maka amal jariah itu akan terus gitu loh. Akan terus saya panen. Sama seperti rekan saya juga seperti itu si Fulan ya. Membuat sebuah konten-konten yang akhirnya membawa kemudorotan bagi orang yang menontonnya. Bahkan bisa jadi dosa jariahnya itu bisa 2 kali lipatnya. Contohnya bagaimana? Ada orang nih nonton. Kemudian setelah nonton, terangsang dia kan. Akhirnya dia melakukan perbuatan tercela, memperkosa misalnya. Akhirnya menimbulkan korban. Bahkan nauzubillah min dzalik, korbannya sampai dibunuh. Berarti kan dosa jariahnya 2 kali lipat kan. Orang itu nonton udah terkena imbasnya, si Fulan ini dapat dosanya. Tambah lagi, ini orang ini juga melakukan hal tercela lain gitu loh. Gara-gara tontonan tadi. Itu baru 1 orang. Bagaimana kalau yang nontonnya ribuan orang, ribuan anak-anak muda, anak-anak yang baru aja besar kemudian udah mulai berlaku seperti halnya orang dewasa. Bahkan sempat ada berita seorang anak usia 11 tahun, anak SD, kalau nggak salah ya sekitar 10-11 tahun lah, anak SD sudah bisa melakukan perbuatan seperti itu. Berarti kan ada tontonan yang negatif yang akhirnya terekam di pikirannya, sehingga menghapus akal sehatnya. Sama seperti halnya salah satu rekan saya. Saat ini beliau kebetulan sudah meninggal dunia, yang dimana beliau ini seorang wartawan. Waktu itu pernah posting di Facebook ya, tentang berita ditemukannya sesosok mayat perempuan dalam keadaan telungkup di kamar hotel. Dalam keadaan telanjang bulat ya waktu itu. Saya kaget, aduh kenapa harus diposting gambarnya sih? Ya kalaupun berita ya berita aja, tulisan aja, nggak perlu ada gambar yang, apalagi di situ nggak di-blur gitu loh. Ketika beliau ini wafat, saya jadi teringat gitu loh, ya Allah, si Fulan ini udah menghapus belum ya postingannya? Begitu saya cek, ternyata masih ada. Ya saya tanya sama anaknya, kenapa nggak dihapus tuh postingan Bapak? Kasihan loh Bapak. Nanti siapa aja yang mungkin nggak sengaja mampir ke channel dia, atau ke akunnya dia, atau mungkin muncul di beranda orang lain. Itu kan akhirnya orang melihat, ya kalau orang melihat langsung istighfar oke lah, nggak jadi masalah. Tapi ya, kalau orang akhirnya menikmati gambar yang ditayangkan secara vulgar itu, ya akhirnya kan berdampak dosa jariah yang akhirnya diterima oleh sahabat saya ini. Ternyata anaknya pun nggak tahu password Facebook dari ayahnya. Ini yang jadi masalah. Kalau seandainya konten yang bermanfaat kan ya walaupun nggak dihapus nggak masalah, malah biarkan aja. Sampai terus regenerasi akan melihat konten-konten edukatif atau konten-konten yang bermanfaat yang kita sajikan di media sosial. Sama seperti yang seseorang atau seorang wanita yang terlebih dia sudah berhijab, terlebih dia sudah menikah. Dia setiap hari bikin konten-konten yang kaitan dengan joget-joget di TikTok, memamerkan tubuhnya. Suaminya pun bukan berarti melarang, malah bangga melihat istrinya eksis gitu loh. Melihat istrinya jumpalitan gitu kan di kamera gitu. Secara tidak langsung nantinya itu juga sama dampaknya, akan menjadi dosa jariah. Cukup kita sebagai suami yang menikmati tubuh istri kita, bukan orang lain. Tubuh istri kita itu bukan barang dagangan yang bisa ditawarkan ke siapapun. Sama seperti halnya permen yang tertutup dengan permen yang terbuka. Kalau kita lempar ke tanah, mana yang kita pilih? Pastikan permen yang tertutup, bukan permen yang terbuka yang akhirnya bercampur dengan bakteri di tanah tadi. Sama istri kita pun begitu. Dalam memilih pasangan juga begitu. Kita cari pasti perempuan-perempuan yang bisa menjaga kehormatan. Di sini bukan berarti saya sok baik atau sok seperti orang-orang alim. Tapi saya pun masih belajar. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Tapi minimal kita-kita yang mungkin kadang berbuat hilaf atau berbuat dosa, paling tidak masih eling lah. Masih ada istighfarnya lah gitu ya. Dan selalu bersyukur apa yang sudah kita dapat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selama kita masih ingat kepada Allah. Karena manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Tapi jangan sampai
kita memiliki dosa yang besar, tapi di akhir hayat kita tidak bisa atau tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Ini yang sangat ngeri banget ya. Buru-buru ngucapin la ilaha illallah, diberikan waktu untuk bertobat aja enggak. Makanya hati-hati orang-orang yang sering berbuat keburukan, tapi diberikan usia panjang, jangan berbangga dulu. Bisa jadi itu istidraj dari Allah. Dibiarkan, dipuas-puasin sama Allah. Dia berbuat kedoliman, dia berbuat kerugian terhadap orang lain, terhadap saudara-saudaranya. Kelak di akhirat nanti perhitungannya lebih besar. Berbeda dengan orang-orang yang beriman kan, lebih cepat dimatikan oleh Allah supaya dia tidak berbuat kesalahan lebih besar lagi nanti di dunia. Mumpung dia masih bagusnya, Allah sayang sama dia, diangkat. Kadang kita berpikir begini ya, ada seseorang nih yang rupanya tampan, pinter, kaya, punya istri cantik, punya anak-anak yang juga nggak kalah dengan orang tuanya, cantik, ganteng, wah, berpendidikan tinggi. Kita iri hati. Wah, Allah nggak adil ya, saya udah jelek, miskin, otak juga pas-pasan gitu kan. Apa yang sudah Allah berikan kepada rekan kita yang mungkin kita anggap itu sebuah kelebihan, justru itu adalah sebuah ujian. Sama seperti halnya kalau saya nih ke supermarket bersama rekan saya hanya mengambil coklat. Satu aja misalkan ya, sedangkan teman saya ini belanja semua diborong. Pada saat nanti menghadap ke kasir, siapa yang paling lama berhadapan dengan kasir? Pastikan teman saya yang belinya banyak. Saya mah cuma satu coklat doang, selesai di barcode, bayar, keluar. Teman saya kan banyak. Satu gerobak itu, satu troli. Wah, barcode. Belum lagi ada barcode yang tidak terdeteksi. Wah, akhirnya di scan lagi. Wah, ini nggak bisa nih, kenapa ada kerusakan ya? Sama di akhirat juga begitu. Hartamu, kecantikanmu, ketampananmu, anak-anakmu yang Allah titipkan untuk kamu jalankan nggak amanah yang sudah diberikan oleh Allah? Nanti akan prosesnya panjang di akhirat. Mungkin orang-orang sahabat-sahabat kita udah duluan masuk surga, kita masih aja di meja persidangan. Periksa lagi amalnya. Plus minus gitu loh. Gak ada orang yang udah diberikan ketampanan segala macam, orangnya soleh ini. Pasti ada titik kekurangannya, pasti ada aibnya. Hanya saja Allah masih sayang sama dia, makanya aibnya ditutup sama Allah. Kalau seandainya aib itu dibuka semua, aib manusia di muka bumi ini, wah, seperti apa ya? Seandainya dosa itu berupa benjolan-benjolan, saya yakin di dunia ini gak ada yang ganteng, gak ada yang cantik. Habis dosa itu berbentuknya bisul misalnya, waduh, orang bisulan semua. Lagi dosanya banyak, itu bisulnya udah kayak pabrik gitu ya. Produksi bisul begitu banyaknya tubuhnya. Artinya setiap orang itu pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan yang kita gak tahu kan. Pasti punya masalah di kehidupannya. Jangan berpikir bahwa orang yang naik mobil mewah, kemudian dia gak punya masalah hidup, enak banget ya hidupnya ya. Bisa jadi dia memiliki masalah yang kalau masalah itu ditimpakan ke kita belum tentu sanggup loh. Makanya Allah itu kan memberikan ujian itu ya berdasarkan kategorinya gitu loh. Berdasarkan kemampuan hamba-hambanya, wah si fulan ini gak mampu nih di bidang ini. Dikasih ujiannya di bidang ini. Oh, dia ini memang kalau masalah yang ini dia mampu. Coba deh kita kasih ujian dia berupa uang. Kira-kira sanggup gak nih dia nih diamanahin uang? Ya ternyata uangnya dikorupsi misalnya seperti itu. Ada juga ternyata ketika dititipkan uang, dia amanah, dia menjaga titipan itu. Ada yang seperti itu. Yang akhirnya dia lolos ujian gitu kan. Dengan lolosnya ujian otomatis kan derajatnya diangkat dong oleh Allah. Begitu juga kita. Ya semoga dengan apa yang sudah saya alami ini, atau yang sudah pernah saya rasakan ya. Saya sedih sebenarnya yang ngelihat salah satu teman lama saya yang sekarang ini mungkin sudah mendekam di penjara. Ya semoga nanti ke depannya teman saya ini bisa bertobat ya. Dan membuka peluang usaha yang insya Allah Allah ridhoi. Saya tidak mau menghakimi dia karena waktu itu juga saya berusaha untuk tidak berdebat dengan dia. Saya nggak mau menimbulkan permusuhan. Bukan berarti saya tidak mau menasihati ya. Ini bukan waktu yang tepat gitu loh. Saya maunya ya menasihati seseorang atau kita sharing tukar pikiran itu ketika orang itu mau membuka hatinya. Kalau saat itu kan rekan saya ini masih tertutup, masih euforia dia, masih senang dengan kemaksiatannya. Buat apa? Saya memberikan nasihat juga nggak ada gunanya. Sama aja menasihati orang yang sedang jatuh cinta gitu kan. Susah dia lagi menggebu-gebu dinasihatin, nah jangan pacaran. Oh marah dia.
Ngapain sih mau ngotot-ngotot hidup saya? Wah. Ada waktunya gitu, ada timingnya. Ya semoga suatu saat nanti saya dipertemukan lagi, nanti kalau teman saya mungkin sudah bebas dari penjara. Mudah-mudahan dia hidupnya lebih baik lagi. Saya pun gak mau kehilangan sahabat-sahabat saya atau teman-teman lama saya yang dulu pernah satu perjuangan gitu ya. Yang kehidupannya ternyata sekarang lebih buruk. Bukan hal ekonomi. Bagi saya masalah ekonomi gak penting gitu loh. Tapi masalah kepribadiannya, akhlaknya. Itu yang saya khawatirkan nanti ketika dibawa ke akhirat nanti apa yang mau dibawa. Bekal apa yang mau kita persiapkan. Ya semoga dengan apa yang saya pernah alami ini, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil ibrohnya. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, menjaga keimanan kita untuk tetap istiqomah berada di jalannya. Barakallah. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya menjadi muhasabah buat diri saya dan juga sahabat Hikmah Sunnah. Demikian, karena waktunya sudah mulai larut malam, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.